Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aji Tirso Hadimawan dengan NIM 20101106016. Saya Antak Kidam dengan NIM 201106068. Saya Fitria Minabari dengan NIM 2010-11-06-007. Dimulai dari yang pertama, yaitu metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Untuk kelebihan metode waterfall yaitu yang pertama relatif mudah dimengerti dan digunakan. Yang kedua, requirement dari sistem bersifat stabil. Yang ketiga, baik dalam manajemen kontrol. Yang keempat, bekerja dengan baik ketika kualitas lebih diutamakan dibanding dengan biaya dan jadwal atau deadline. Untuk kekurangan metode waterfall yaitu yang pertama, semua kebutuhan sistem harus diketahui di awal. Yang kedua, integrasi sekaligus di akhir sistem. Yang ketiga, testing hanya dilakukan pada setiap akhir fase. Bahkan tidak jarang testing hanya dilakukan di akhir-akhir proyek. Yang keempat, membutuhkan waktu yang cukup lama, meski kadang proyeknya tidak terlalu besar. Yang kelima, perubahan requirement dapat berubah keseluruhan proses yang dilaksanakan. Selanjutnya ada metode RAD. Metode RAD ini merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode Rapid Application Development, yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pengembangan atau konstruksi serta peralihan atau dari sistem lama ke sistem baru. Kelebihan metode RAD ini, yang pertama, kebutuhan aplikasi bisa berubah sewaktu-waktu. Yang kedua, aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan keinginan pasar. Yang ketiga, memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. Yang keempat, waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif. Yang kelima, mempermudah proses integrasi. Di sini juga ada kekurangan RAD ini. Yang pertama, merupakan tim dengan skill teknis yang mumpuni. Yang kedua, memerlukan kolaborasi tim yang kuat. Yang ketiga, hanya cocok untuk proyek yang waktunya singkat. Yang keempat, hanya cocok untuk digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular. Yang kelima, sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Selanjutnya, metode Agile. Pengertian metode Agile adalah kumpulan dari metode-metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada iteratif dan incremental model. Agile memungkinkan mengembangkan perangkat lunak yang memiliki requirement yang mudah berubah dengan cepat. Adapun kelebihan dari metode Agile yang pertama, proses iteratif dan incremental. Kedua, requirement dapat berubah sewaktu-waktu. Ketiga, pelacakan requirement dengan melihat backlog produk. Yang keempat, keterlibatan user secara aktif. Kelima, rilis yang lebih cepat dan berkala. Fungsi dirilis setiap akhir iterasi. Keenam, testing dilakukan setiap saat. Sedangkan kekurangan dari metode Agile yang pertama, interaksi dengan klien yang kadang terlalu berlebihan. Kedua, Agile sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar. Ketiga, waktu perencanaan proyek yang singkat. Keempat, membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.